Oke, jadi kalau kemarin kita bahas HP Snapdragon 888 yang harganya di atas 10 jutaan flagship. Nah, di video kali ini kita bahas HP yang murah-murah dulu aja. Dan ini adalah HP dari brand lokal yang harganya cuma 1 jutaan. Dan perkenalkan, ini adalah Advan G9. Pertama saya ucapkan semangat buat Advan karena menurut saya Advan ini adalah brand lokal yang memproduksi HP yang pantang menyerah. Jadi tiap bulan hampir mengeluarkan HP. Nah, untuk seri G9 ini dia bahkan ada beberapa SKU. Saya pernah nge-review yang 4K power, ada yang Pro. Nah, sekarang muncul lagi nih. Namanya Advan G9 aja tanpa embel-embel. Harganya itu sekitar 1,2 juta untuk link pembeliannya. Seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi untuk spesifikasi lengkapnya, dimensi layarnya ini 6,6 inch dengan resolusinya XD Plus 720x1600. Chipsetnya nggak ada keterangan di sini, dia cuma ada octa-core dengan speed 1,6 GHz. Kalau tebakan saya sih sepertinya dia bakalan pakai Uni SoC. Dan untuk spesifikasi lain, kameranya dia selfie kameranya 8 megapiksel dan kamera belakangnya 4 kamera, main kameranya itu 16 megapiksel autofocus dan sisanya adalah 0,3 megapiksel. Jadi menurut saya yang 0,3 megapiksel ini ya gimmick aja. Memang ada kameranya tapi saya yakin nggak bakalan kepake. Terus untuk Androidnya dia udah pakai Android 10. Apakah bisa diupdate Android 11 nanti akan kita coba. Terus memori RAM-nya 4 GB, internal 32 GB dan baterainya lumayan gede banget 5200 mAh dan dia juga sudah dual SIM dengan 4G LTE. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. BTW ini sudah ada bundling max 10 GB dari Telkomsel ya, senilai 50.000. Dan di dalam paket pembeliannya tipikal HP Advan, jadi kita dapat plastik yang seperti ini. Kayaknya hampir semua HP Advan yang saya unboxing seperti ini ya, kita dapat plastik seperti ini. Terus juga ada bundling Telkomselnya tadi, ada nomornya di sini dengan 10 GB, harganya 50.000. Terus di sini ada kartu garansi. Terus juga ada kabel. Ini kabelnya seharusnya sudah Type A to Type C. Kalau Advan sekarang udah Type A to Type C, jadi udah meninggalkan yang micro USB. Terus juga ada adapter. Adapternya ini biasanya 5 watt, tapi coba kita lihat di sini 5 volt 2 ampere. Udah naik berarti ya. Dia sudah 10 watt untuk adapternya. Dan inilah Advan G atau G9. Karena ini brand lokal, kita baca aja G9 gitu ya. Nah, untuk desainnya sebenarnya tipikal HP G9 dari Advan yang lain, cuman di seri G9 yang ini itu desainnya agak berbeda. Jadi di sini ada kayak semacam garis abstrak yang membentuk huruf X dengan berbagai warna. Kalau misalkan kita reflect-reflectkan seperti ini. Terus untuk bagian bingkai kameranya ini juga mirip seperti G9 yang lain. Untuk portnya di bagian kanan sini ada volume up and down, terus ada tombol power, di bagian bawah ada mic serta ada speaker. Di bagian kiri ada SIM tray yang dual SIM tadi. Terus di bagian atasnya ada konektor Type C dan juga audio jack. Terus kita juga udah dapat screen guard yang sudah tertempel seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian mau lepas, ini cuman pelindung screen guardnya aja. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba lihat untuk performanya. Atau kita cek dulu untuk Antutunya deh. Nah, untuk Antutunya kalian tadi sekilas bisa lihat ya. Karena tadi udah saya tes dan skornya dia mendapatkan 105.064 di versi Antutu 9.1.2. Dan coba kita lihat untuk spesifikasi lainnya di Antutu. Oke, jadi untuk Androidnya dia pakai Android versi 10 dan untuk chipsetnya, nah ini ya, dia pakai Uni SoC SC9863A dan untuk GPU-nya pakai Power VR Rogu GE8322, kamera belakangnya bener 16 megapiksel, RAM-nya ini pakai LPDDR4. Terus internalnya 32 GB. Oke, benar. Sekarang langsung aja kita coba lihat langsung di skor Antutunya. Untuk Antutunya single core-nya 151, multi core-nya 791. Sebenarnya kalau dibilang kenceng ya standarnya HP 1 jutaan lah. Masih lumayan oke ketimbang HP 1 jutaan yang lain. Karena biasanya skornya itu 80.000 atau 90.000 untuk Antutu. Nah, ini udah 100.000. Terus tadi juga sempat saya tes di CPU throttle selama 15 menit dengan 20 thread. Dan hasilnya dia stabil ya, 100%-nya itu stabil banget. Nggak pernah turun di bawah 90%. Dan untuk skornya kalian bisa langsung lihat di sini. Nah, sekarang pertanyaannya HP 1 jutaan ini kalau untuk main PUBG enak gak sih? Langsung aja kita coba.
Oke, jadi kita udah ada di PUBG-nya ya. Pesawatnya belum berangkat, jadi coba kita lihat untuk settingannya. Oh, jadi untuk smooth dia mentoknya di medium, untuk XD belum bisa. Jadi mentok kalau di PUBG ada smooth medium, terus juga balance medium. Kita coba aja di smooth medium lah ya. Oke, jadi tes untuk nah itu ya, biasanya PUBG itu memang drop FPS-nya ketika turun dari pesawat seperti itu tadi. Nah, kita akan coba juga untuk smooth medium ini kalau misalkan framenya padat. Jadi kita coba untuk naik mobil nih. Kita coba apakah ada drop FPS. Dan karena dia smooth medium tapi resolusinya HD+, jadi kalau mata saya melihat ya, nggak terlalu pixelated sih. Dan wajar karena harganya 1,199 atau 1,2 juta kembali 1000 untuk harga launchingnya. Jadi, tapi nggak drop FPS loh, gila. Sebentar, saya coba agak cepetan dikit pakai nos. Oh iya, turun lembah gunung juga belum ada tanda-tanda drop FPS ya. Jadi naik mobil ini biasanya kalau nggak pohonnya hilang. Nah tuh ya udah mulai ada tadi patah dikit. Nah itu juga ada patah dikit. Cuman nggak yang gimana gitu, nggak sampai drop yang mengganggu gitu. Jadi buat kalian yang cari HP 1 jutaan dan pengen main PUBG, bisa di Advan G9 ini. Cuman ya itu settingannya diperhatikan, dia cuman mentok di smooth dan medium. Oke, untuk sensor gyro tadi saya mau coba lihat ya. Iya nggak ada. Dan sepertinya kalau saya prediksi ya, sepertinya dia masih support dengan 5 touch. Tapi coba kita lihat, oke, apakah dia support 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sesuai prediksi. Karena tadi ketika saya coba untuk nos mobilnya PUBG, itu kayak ada delaynya. Jadi dia tidak bisa langsung mengikuti 10 touch langsung. Jadi bisanya 5. Terus lanjut kita bahas untuk sensor-sensornya. Yang absen ada magnet, terus tekanan, gyroscope, sensor suhu, dan orientasi. Oke, sekarang kita cobain untuk kameranya ya. Karena menurut saya walaupun chipsetnya ya kalau dibilang kenceng, dia itu sebenarnya standarnya HP 1 jutaan. Cuman kameranya menarik karena selfie kameranya resolusinya cukup besar tuh, 8 megapiksel. Tapi sekarang kita coba untuk selfie kameranya. Nah, saya coba video dulu. Oke, jadi kira-kira seperti ini kualitasnya Advan G9 di kamera depan 8 megapiksel. Nah, kalau yang saya lihat ya, dia agak kurang terang dikit, tapi it's okay lah. Karena harganya yang memang terjangkau itu tadi. Dan dia juga lumayan gak ada stuttering, gak ada delay. Untuk kamera depannya di mode video, sekarang kita cobain untuk selfie dikit-dikit lah. Sekarang kita coba untuk resolusi kamera belakangnya. Kalau kamera belakangnya oke sih ya menurut saya ya. Jadi sebentar, ini mumpung bisa masuk ke video. Nah, kalau misalkan kalian lihat fokusnya lumayan cepet. Nah, coba saya touch fokus yang ada di bagian sini ya. Sets. Tuh ya, untuk sebuah HP 1 jutaan fokusnya lumayan cepet. Dan ini adalah mode videonya ya. Ini pakai kamera overhead. Lumayan oke sih ya menurut saya dengan harganya ini 16 megapiksel. Videonya juga fokusnya lumayan. Coba saya agak angkat sedikit biar dapat blurnya. Tuh ya. Jadi menurut saya di harga segini masih oke nih. Tuh. Ya, ini kalau misalkan kondisi backlight. Kalau nggak backlight, kira-kira seperti ini nih. Apa itu jatuh, Tom? Mic, Tom? Mic. Ya, itulah mic saya jatuh ya. Tapi nggak apa-apa, mic saya jatuh. Yang penting kalau kalian lihat di sini, tuh ya, fokusnya lumayan cepet juga. Coba kita lihat di sini. Oke. Lanjut, sekarang kita bahas kualitas layarnya yang XD+. Saya penasaran karena di boxnya itu nggak ditulis dia IPS atau TFT. Cuman kalau misalkan kita lihat dari angle yang berbeda seperti ini ya, berbagai sudut tidak ada perubahan warna yang signifikan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, seharusnya sih dia layarnya pakai IPS ya. Memang belum Full HD atau Full HD+, tapi ya mengingat harganya yang 1 jutaan kecil, nggak 199 tapi 1,199. Jadi menurut saya sih it's okay lah. Terus kalau untuk kualitas audionya mirip dengan Advan G9 4K Power yang tahun lalu kalau nggak salah pernah kita review.
mirip, jadi speakernya mono ada di bawah. Terus untuk konektivitasnya, wifi-nya dia pakai 80.11n atau wifi 4 dengan koneksinya Bluetooth versi 4. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Advan G atau G9 karena dia brand lokal, jadi G-nya kita bahasa Indonesia kan aja. Kesimpulannya dengan harga 1 jutaan kecil 1,199 1,2 juta kembali 1000, Advan G9 ini G9 ini sebenarnya buat siapa sih kalau menurut saya? Buat orang-orang yang mungkin baru pindah dari fitur phone dan pengen coba ngerasain smartphone dan pengen beradaptasi dulu, menurut saya cocok kalau misalkan mau pakai Advan ini. Karena kalau mau belajar nggak usah yang mahal-mahal dulu lah. Terus juga kalau dari pengalaman saya pribadi, biasanya saya admin toko saya itu saya kasih Advan. Kenapa? Karena harganya terjangkau. Terus untuk G9 ini baterainya juga gede banget, 5200 mAh. Karena kalau admin online shop saya ini saya kasih HP yang flagship, jatuhnya nanti nggak bakal kerja. Jatuhnya akan main game, terus foto-foto, sosial media. Cuman kalau saya kasih HP yang menurut saya bakalan chat-chatan aja, yang menurut saya ada di Advan G9 ini. Jadi saya juga bisa lebih hemat kuota gitu, nggak beliin kuota banyak-banyak karena mereka bersosial mediaan kayak gitu. Kelebihannya jelas ya, harganya murah, terjangkau, dia sudah support dengan dual SIM, kamera belakangnya gimmick aja menurut saya. Jadi yang kepake akan 16 megapikselnya karena yang 0,3 tadi nggak bakalan kepake. Kamera depannya juga udah oke, tapi menurut saya selling point yang bagus banget adalah chipsetnya. Walaupun nggak bisa dibilang bagus banget sih ya, standarnya HP 1 jutaan. Cuman Advan G9 4K Power yang dulu saya review, kalau nggak salah Antutunya itu ada di 80 sampai 90 ribu. Nah ini dia bisa tembus di 100 ribu di Antutu versi 9-nya. Dan baterainya sih ya, baterainya menurut saya 5200 mAh. Cuman kekurangannya karena baterainya gede banget, jadi kalau kalian lihat desainnya agak bulky, jadi nggak flat gitu, masih ada melengkungnya. Tapi ini adalah form factor yang memang agar bisa menaruh baterai yang kapasitasnya cukup gede tadi, 5200 mAh, yang seharusnya itu bakalan bisa digunakan untuk 2 hari ngecas sekali lah. Jadi poin plusnya yang menurut saya paling oke adalah baterainya yang gede banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nicholas Tebri and see you on the next video. Bye bye.